Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bicara, balik lagi bersama Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat bicara, kali ini sudah akan memasuki hari raya Idul Fitri ya, Lebaran di Ramadan kali ini. Bagaimana kita memaknainya dan juga tentunya kalau di Idul Fitri pasti mendekati dengan zakat. Lebih lengkapnya kita akan bahas bersama Habib Ahmad. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Habib, ini banyak pertanyaan mengenai Iya, menjelang Lebaran ya Habib ya. Sahabat bicara pasti juga banyak kemudian mempertanyakan apa sih Bib makna dari Lebaran itu sendiri dan hikmah dari Hari Raya Idul Fitri gitu Bib. baik baik. Eh, Masya Allah, kita pertama-tama bersyukur kepada Allah bahwasanya kita sudah di akhir-akhir bulan puasa. Alhamdulillah semua ibadah kita berjalan dengan baik dan semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan terkait kita akan menyambut datangnya hari kemenangan, tentu banyak sekali hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut hari kemenangan, karena ini merupakan hari di mana hari raya umat Islam, di mana umat Islam di situ merayakan kemenangan. Kemudian umat Islam baru saja keluar lulus daripada Universitas Ramadan, menjalankan segala bentuk ibadah dan perintah yang ada di dalamnya. Dan sebagai umat muslim yang baik, sepatutnya kita betul-betul menjadikan hari ini sebagai hari kemenangan. Dan untuk menjadikan hari Idul Fitri sebagai hari kemenangan, diperlukan uh, rentetan ibadah yang baik selama bulan Ramadan, sehingga bisa betul-betul memaknai Idul Fitri menjadi hari kemenangan kita. Makanya Idul Fitri sebagai gong gitu ya Bib ya. Betul, betul. Merayakan dari lulus tryout kalau Betul. ujian nasional ibaratnya gitu Lulus ya Bib. tryout, seneng kan pasti kan kalau lulus. Ya. Begitu juga orang yang lulus menjalankan ibadah selama bulan puasa, dia akan bisa betul-betul memaknai apa itu hari kemenangan Idul Fitri. Kemenangan melaksanakan 30 hari puasa, Betul. terus juga taraweh dan juga Pastinya. ibadah-ibadah lainnya gitu ya Pastinya. Bib ya. Dan keutamaan dari hari raya Idul Fitri itu apa sih Bib? Hari Raya Idul Fitri, Nabi SAW ketika beliau berkhutbah dalam menyambut bulan suci Ramadan, beliau sempat mengungkapkan seperti ini. Fa inna syaqiyya man hurima ghufranallah fi hadha syahril azim. Orang yang rugi itu siapa? Kalau kita mungkin memaknai rugi itu yang nggak dapat diskon gede-gedean ya. Iya, skip diskon menjelang hari Itu raya dia. gitu Bib. Oh, rugi kemarin ada diskon gede-gedean nggak dapat. Iya. Ya kan? Ternyata definisi rugi yang lebih tepat itu ruginya rugi kecil aja itu. Tapi rugi yang sebenarnya adalah rugi ketika seseorang masuk hari Raya Idul Fitri, ternyata kok masih ada tersisa dosa dalam dirinya. Kok bisa? Padahal di bulan Ramadan ini, Ramadan datang dengan membawa begitu besar ampunan Allah. Seharusnya seorang hamba masuk hari Raya Idul Fitri itu dalam keadaan bersih dari dosa. Hari raya itu adalah kita diperintahkan menggunakan pakaian terbaik. Itu merupakan simbol bahwasanya kita telah menggapai kemenangan, dan kemenangan yang hakiki adalah dengan cara bisa menghapus dosa-dosa kita dan bisa memanfaatkan Ramadan dengan cara mengumpulkan pahala sebanyak mungkin untuk dijadikan bekal takwa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah Bib, berarti ketika hari raya Lebaran itu yang digunakan bukan baju baru ya Bib ya, tapi baju terbaik, pakaian terbaik. Iya. Pakaian sendiri juga maknanya bukan hanya pakaian yang dipakai gitu ya Bib ya. Betul. Pakaian yang kita peroleh selama Ramadan, hasil dari puasa kita, seperti itu Bib. Jadi pakaian yang sifatnya zahir ini dan pakaian batin. Pakaian batin. Jadi kita tadi kan sempat saya singgung sedikit bahwasanya kita keluar dari madrasah atau universitas Ramadan, keluar menjadi alumni Ramadan, kita menggunakan alma mater Ramadan, dan itulah yang akan kita pegang terus dalam kehidupan kita selanjutnya. Sehingga Ramadan itu tidak hanya sebagai
rutinitas tahunan sebulan Setahun sekali. setahun sekali selama sebulan, tapi juga bisa membawa sesuatu yang kemudian merubah pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu di luar dari pakaian zahir juga. Pakaian, karena ini hari kemenangan, kita juga dianjurkan untuk menggunakan pakaian terbaik. Pakaian terbaik. Ya, bahkan Imam Syafi'i dulu begitu, menggunakan pakaian yang paling baik yang beliau punya untuk digunakan di hari Raya Idul Fitri, sehingga menunjukkan kesenangan, kebahagiaan beliau karena telah menggapai apa yang ada di bulan Ramadan. Pahala kalau bahasa orang Betawi diraup semua itu. Diraup semua ya. Diraup semua pahala sholat tarawih tadi, puasa pastinya, pahala bersedekah yang luar biasa ya. Berbagi takjil gitu ya, Bib. Tentunya, jadi selain kita ini ibadah hablum minallah, Ramadan juga mengajarkan ibadah yang sifatnya hablum minan nas. Nabi sampaikan, jalinlah silaturahmi, perhatikan anak yatim, bersedekahlah kepada sesama kaum muslimin, berikan takjil dan lain sebagainya. Sampai waktu Nabi bilang, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang sedang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, dia mendapat pahala dari orang yang dia berikan tadi tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Bahkan dalam kesempatan yang lain Nabi bilang, siapa yang memberikan hidangan buka puasa, itu dia mendapatkan pahala seperti membebaskan seorang budak, yang pastinya sangat besar pahalanya, dan merupakan jaminan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Ketika sahabat ada yang semua kan senang dengar ucapan Nabi itu, tapi ada yang angkat tangan, ya Rasulullah, saya pengen juga tuh meraih pahala yang besar, tapi saya nggak mampu. Saya kadang-kadang di rumah juga kekurangan. Terus gimana dong cara saya menggapai pahala yang besar tadi? Kata Nabi, tadi seperti yang Vira bilang, berikan takjil. Kata Nabi, berikanlah walaupun dengan 1 biji korma atau segelas air. Nabi bilang, kamu akan tetap mendapatkan pahala yang besar tadi. Artinya berbagi. Nabi tidak sedang berbicara tentang porsi makanan. Intinya adalah berbagi. Membangun kepekaan sosial, bahwa kamu jangan hanya memikirkan tentang diri kamu sendiri, keluarga kamu sendiri, cari juga orang lain, berikan. Nah, 1 biji korma, tentu jangan 1 biji korma juga, kelewatan banget. Berapa istilahnya gitu ya, iya. ya. Ya berapa biji korma kita berikan kepada orang, segelas air kita berikan. Insya Allah kan kalau itu mungkin semua kita mampu ya. Jadi Nabi sedang ingin menggali kepekaan sosial yang ada dalam diri kita, supaya kita nanti keluar dari bulan puasa semakin baik lagi kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah pahalanya diraup semuanya, ampunan kita diborong, ampunan juga kita kejar, sehingga dosa-dosa kita selama ini diampuni semuanya sama Allah. Dan juga kalau mau bicara tentang kesehatan biologi, itu kan selama sebulan, mungkin 11 bulan ini kan kita makanan nggak terbatas nggak gitu terbatas, ya, nggak teratur. Terus juga jenis-jenisnya juga mungkin ada yang tidak higienis, tidak sehat. Nah, bulan puasa ini selain tadi ampunan, pahala, juga bermanfaat sebagai kita filter di makanan, filter di makanan, gitu ya, menetralisir ulang, kemudian menjaga metabolisme tubuh kembali ke awal, dan akan berefek positif tentu kepada kesehatan kita. Iya betul, Bib. Kadang ya nih sahabat bicara, mungkin Vira dan juga teman-teman sahabat bicara di rumah juga ada yang mau buka puasa mau pakai lontong, Bib. Cuma kadang mau pakai sambal kacang, tapi akhirnya nggak jadi, Bib, buat ngindari sakit perut, biar kalau tarawih nanti nggak sakit perut gitu, Bib. Jadi lebih selektif gitu ya, Bib, betul sekali. Makanan. Apalagi dengan tidak makan dari subuh sampai maghrib. Itu juga luar biasa. Itu sangat membantu. Itu toksik racun-racun yang ada itu dibersihkan semuanya. Sampai-sampai selain daripada kesehatan, Habib Abdullah bin Alwi Haddad juga menyebutkan dalam kitabnya, dengan rasa lapar yang kita alami, kita rasakan, itu akan membuat kita semakin pandai dalam mengontrol hawa nafsu, membuat jiwa kita semakin bersih, cahaya takwa akan menyinari hati kita. Jadi rasa lapar itu harus kita rasakan. Pertama, sebagai tadi, akan membuat kita semakin baik lagi, dan menjadikan kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Kan kita kan lapar hanya sebulan aja selama setahun, tapi di luar sana ada yang sepanjang tahun lapar.
Sehingga rasa lapar tadi, makanya saya sering bilang, kalau siang jangan tidur terus, ntar laparnya nggak berasa. Cuman gimana Bib kalau misalkan berasa lapar ya aktivitas berlebihan gitu Bib, Iya tapi sih, gimana artinya gini, caranya biar nggak berlebihan tidur gitu Bib? nah makanya harus tetap dijaga waktu istirahatnya. Kadang-kadang kalau orang udah masuk bulan puasa, sepanjang malam nggak tidur. Iya gitu Bib. Wah, itu udah kebiasaan orang Indonesia tuh. Sepanjang malam nggak tidur, sahur, sholat subuh baru tidur. Bangun-bangun zuhur. Zuhur. Atau kadang-kadang lebih. Asar. Makanya akhirnya apa? Ya nggak lapar. Padahal rasa lapar itu mendidik kita, kemudian melatih sensitivitas kita bahwa kemudian ini loh yang kita rasakan nanti di hari akhir, membuat kita semakin termotivasi untuk berbuat baik. Dan jadi siang jangan banyak tidur, malam jangan banyak makan. Gitu. Siang jangan banyak tidur, malam jangan banyak makan. Jangan banyak makan ya, sahabat bicara. Itu dijaga sampai nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri gitu ya, Bib. Betul Tapi sekali. sebelum sholat Idul Fitri itu diwajibkan juga membayar zakat, Bib. Pasti dong. Nah, itu bagaimana ketentuan untuk membayar zakat, Bib? Iya. Zakat fitrah itu hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Dan dilakukan dengan batas waktu akhir itu di saat sebelum dimulainya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, banyak kan sekarang di masjid-masjid jadi panitia zakat. Itu udah kita amanahkan kepada mereka. Nanti mereka biasanya membelikan satu sok beras, untuk kemudian diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, jumlahnya itu kurang lebih kalau hitungan sekarang antara 2,5 sampai 3,5 liter lah, begitu. Kita zakat, artinya tadi itu lagi nih, ini bicara tentang bagaimana hubungan hablum minan nas. Kita juga lagi-lagi diajarkan berbagi kepada sesama, berjihad menggunakan harta kita. Itu insya Allah akan membangun hubungan baik antara sesama hamba Allah, dan Allah akan terus ada menolong hambanya selama hambanya itu ada untuk menolong saudaranya. Dalam hadis seperti itu. Amin. Dan ketika sudah menunaikan zakat, Bib, berarti kan memasuki fase ke sholat Idul Fitri gitu ya, Betul. Bib ya. Boleh nggak sih, Bib, kalau misalkan kita skip gitu, Bib? Skip. Kalau kadang kan manusiawi kalau skip sahur gitu, Bib. Ini skip sholat Idul Fitri itu boleh nggak sih, Bib? Iya. Kadang-kadang karena kebiasaan sama sebulan nggak tidur malam, iya. akhirnya Idul Fitri juga tidur juga paginya. Iya, biasanya kan habis sahur tuh langsung tidur gitu, Bib. Terus Iya. kayak kebablasan di hari raya, Gitu, Bib. begitu juga nanti di hari raya, bergadang, habis subuh tidur. Iya. Kelewat deh sholat Idul Nah, Fitrinya. uzubillah sih, Bib ya. Cuma kalau keadaan itu terjadi gitu, Bib. Iya, tentu sangat disayangkan. Sholat Idul Fitri itu selain merupakan ibadah kepada Allah, juga merupakan bentuk syiar umat Islam. Umat Islam di pagi hari bersilaturahmi bersama-sama, keluar dari rumahnya bertakbir, menyeru asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain mereka beribadah, mereka juga bersilaturahmi, mereka juga bersyiar tentang ajaran Islam. Mereka berbahagia dengan merayakan hari kemenangan bersama-sama. Dan sangat disayangkan kalau umat Islam kehilangan momen yang setahun sekali, atau setahun 2 kali dengan kalau dihitung Idul Adha juga ya. Jadi sangat disayangkan sholat Idul Fitri, orang menganggap akan nggak wajib gitu ya. Tapi semangat kita selama di bulan puasa menjalankan tarawih kan juga nggak wajib nih. Tapi kan semangat kan kita. Iya, momentumnya ya, Bib. Momentum. Kenapa kita nggak jaga sampai hari raya Idul Fitri? Sayang sekali. Jadi saya harap umat Islam untuk di malam hari Lebaran, malam takbiran itu hendaknya mereka menyisihkan waktu untuk beristirahat. Kemudian mereka siap-siap pagi harinya sholat, bersilaturahmi bersama keluarga terdekat. Kalaupun nanti mau istirahat di siang hari silahkan, tapi mohon jaga supaya momen ini jangan sampai terlewatkan. Sayang sekali. Saya kebetulan pernah kuliah di luar negeri 4 tahun sekian gitu ya. Itu ketika momen Idul Fitri terasa banget tuh. Aduh, nggak serame di kalau kumpul sama keluarga di Indonesia gitu di Indonesia. Ya. Sebelum kita
kehilangan momen kumpul bersama keluarga, manfaatkan betul-betul hari raya itu untuk kita jadikan sebagai momen terbaik kita berkumpul bersama keluarga, meminta maaf dan mohon maaf kepada orang tua tentunya, kepada keluarga terdekat, agar tradisi yang baik ini tetap terjaga di tengah-tengah umat Islam di Indonesia. Baik, Beb. Memasuki segmen terakhir, Beb. Ya. Adakah pesan untuk anak muda nih, Beb, dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri dan terkait juga pelaksanaan zakat, Beb? Tentu anak muda harus aktif, anak muda harus kreatif, mereka harus ada di saf paling depan dalam sholat, dalam mempersiapkan kegiatan sholat Idul Fitri, dalam mempersiapkan kegiatan zakat. Yang ada sekarang kalau kita lihat di masjid tuh kebanyakan orang-orang tua, padahal secara mobilitas tentu mereka tidak semaksimal anak-anak muda. Maka dari itu kita pengen anak-anak muda itu tampil, mereka mempersiapkan zakat karena akan jauh lebih maksimal hasilnya. Maka dari itu ayo hadirlah para kaum muda di tengah-tengah kegiatan yang positif ini. Ketika kita sedari muda sudah peduli dengan hal-hal yang baik seperti ini, insya Allah itu akan jadi karakter baik kita dan akan terus terjaga sampai kita dewasa dan bisa kita tularkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita nantinya. Maka dari itu saya minta anak-anak muda bisa tampil untuk membantu pelaksanaan mulai dari zakat, sholat Idul Fitri, agar kemudian akan terasa lebih maksimal, lebih hidup, Ya, tentu begitu. Gitu ya, Beb. Iya, pastinya. Dan sahabat bicara ini harus diakhiri, Bib, nampaknya karena kita terjeda dengan durasi gitu, Bib. Dan juga ini sudah memasuki ke Lebaran juga ya. Vira juga tadi sudah sharing dengan mendengarkan banyak pelajaran dari Habib. Terima kasih banyak. Sama-sama, mengenai pemaknaan Hari Raya Idul Fitri dan juga tentang zakat juga. Sahabat bicara, Vira mewakili dari tim podcast Abi dan juga channel YouTube ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di episode selanjutnya, di edisi yang sudah berbeda gitu ya. Vira pamit undur diri dan Habib terima kasih banyak Habib sudah sharing-sharing di sini. Habib juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.